Komisi Kepolisian Nasional kembali memeriksa indekos di kawasan Gondang Dia Menteng, Jakarta. Tempat ditemukannya diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan yang tewas dengan kepala terlilit lakban. Dari hasil pemeriksaan, Kompolnas menyatakan posisi kunci di kamar korban menjadi salah satu temuan krusial seiring dengan penyidikan Polda Metro Jaya. Perwakilan Kompolnas meneliti kondisi kamar mulai dari plafon, saluran air, kasur hingga posisi kunci yang diperagakan langsung oleh penjaga kos. Kompolnas juga meminta penjaga kos memperagakan saat membuka kunci kamar kos korban. Kompolnas menemukan fakta slot kunci yang hanya bisa dibuka dari dalam ditemukan dalam kondisi terkunci saat pintu pertama kali dibuka. Kompolnas juga menemukan kondisi plafon kamar korban dalam keadaan baik. Ya Pak, kasih Pak, udah Pak. Paling penting kami ngecek soal CCTV, ya termasuk mengkonfirmasi CCTV itu hidup ataukah mati, kalau hidup berapa jam, dan diambil oleh kepolisian skemanya berapa waktu, dijelasin cukup baik, cukup detail, bahkan ditarik ke belakangnya sangat banyak, dan itu sangat cukup dan sangat baik. Yang berikutnya kami juga ngecek posisi kondisi kamar. Ya, kami ngecek kondisi kamar, kami lihat semua bagaimana bentuknya, kami cek plafonnya, kami cek saluran airnya, kami juga cek kasur. Dan yang nggak kalah penting adalah kami cek posisi kunci. Lah, posisi kunci ini jadi sangat krusial di situ. Lah, kami cek secara fisik dan kami konfirmasi kepada penjaga kos-kosan ini. Karena beliaulah yang membuka pertama kali, terus kami minta untuk diperagakan posisi kuncinya. Jadi ada dua kunci yang memang terpasang di pintunya, bisa dibuka dari luar maupun dari dalam. Ya, terus kunci yang memang ada di dalam yang bentuknya slot, yang itu hanya bisa dibuka atau dikunci dari dalam. Lah, saya nanya ini posisi kunci yang slot, terutama yang slot ya, yang hanya bisa dibuka dan ditutup dari dari dalam, itu posisinya terkunci. Jadi kami tadi konfirmasi langsung ke penjaganya, kan ada video juga, kami cek videonya, kami konfirmasi ke dianya, waktu dibuka posisinya terkunci. Ya, tak hanya meminta penjaga kos memeragakan saat membuka kunci pintu kamar almarhum Arya Daru, Hoirul Anam juga bertanya penghuni lainnya di kosan tersebut terkait dengan situasi di malam kejadian. Yang berikutnya kami juga ada salah satu penghuni kos-kosan ya yang masih belum tidur sampai jam 1-an begitu. Apakah ada suara yang mencurigakan? Tidak ada. Suaranya hening dan sebagainya, apakah kondisinya kayak biasanya, kurang lebih kayak biasanya. Apalagi di hari itu juga pas hujan rintik-rintik ya. Lah, itu juga penting. Sebelumnya Kompolnas mengaku mengantongi informasi baru terkait dengan kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan dan akan segera berkoordinasi dengan kepolisian. Sementara itu hingga kini polisi masih mendalami penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian korban. Komisi Kepolisian Nasional terus mendalami kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Tim Kompolnas menemui keluarga Arya di Yogyakarta dan mengantongi sejumlah informasi baru. Nantinya Kompolnas akan berkoordinasi dengan polisi terkait informasi itu. Yang nggak kalah penting, kami juga diberi informasi terkait sesuatu yang sifatnya baru, yang belum ada dalam perdebatan, yang itu memang perlu kami telusuri, kami perdalam nantinya dengan cek TKP, termasuk juga dengan Polda Metro Jaya. Nah, pentingnya untuk ngecek sesuatu yang baru ini untuk mengklarifikasi ya, apakah betul peristiwanya seperti itu, apakah betul sesuatu yang baru ini masih berhubungan dengan peristiwanya ataukah tidak, atau memiliki makna yang lain.
Sementara itu, polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara sebanyak 3 kali. 5 orang saksi juga telah dimintai keterangan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pihaknya tengah bekerja keras mendalami penyelidikan kasus ini agar bisa segera terungkap. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi 8 Juli 2025 lalu. Ia ditemukan dalam kondisi tergeletak di atas kasur, sementara kepalanya terlilit lakban. Pada malam sebelum korban ditemukan tewas, istri korban sempat meminta penjaga kos untuk mengecek kamar korban lantaran korban sulit dihubungi. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 minggu sudah sejak diplomat muda Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat dengan kepala terlilit lakban. Namun hingga kini polisi belum juga mengumumkan penyebab kematian korban. Selasa 8 Juli 2025, publik digegerkan dengan penemuan jasad diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan kepala terlakban di kamar kosnya di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Kasus ini meninggalkan banyak pertanyaan publik. Mulai dari rekaman CCTV di malam hari yang menunjukkan saat-saat terakhir korban beraktivitas, gerak-gerik sang penjaga kos yang beberapa kali mengecek keberadaan korban di waktu berbeda, hingga didobraknya jendela kamar kos korban dan ditemukannya korban dalam kondisi tewas. Belakangan diketahui sang penjaga kos mendapat telepon dari istri korban yang memintanya mengecek kondisi korban. Banyaknya kejanggalan dalam kasus ini membuat berbagai pihak mendesak pengusutan kasus ini secara tuntas, mulai dari keluarga hingga anggota DPR. Polisi sendiri telah memeriksa 5 saksi, termasuk istri korban. Terbaru, Kompolnas kembali memeriksa tempat kos korban. Dari hasil pemeriksaan, Kompolnas menyatakan posisi kunci di kamar korban menjadi salah satu temuan krusial seiring dengan penyidikan Polda Metro Jaya. Polisi masih menunggu hasil otopsi forensik dan psikologi forensik kasus ini. Sementara itu, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri tahun 2009 hingga 2011, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi meyakini diplomat muda yang ditemukan tewas di kamar indekosnya dengan wajah terlilit lakban merupakan korban pembunuhan. Kalaupun memang betul ada sidik jari hanya korban, kalau orang lain melakukan kan bisa pakai sarung tangan, namanya bunuh diri. Itu kita harus melihat dari arah mana itu namanya itu dililitkan. Kemudian pada saat melilit itu bernapas kan, itu napas kan bagaimana posisi tangan ini kan? Oke. Apakah dia masih bernapas atau sudah nggak ada seperti orang tenggelam? Yang kedua, apakah dia diberikan obat di mana dia menjadi tidak sadar? Kalau tidak sadar, bagaimana dia melibatkan kepalanya? Berarti kan ada orang melibatkan kan? Logikanya begitu kan? Menurut saya itu 100% pembunuhan.